Akhir-akhir ini, bila kita lihat aktivitas Gusti Bre akan makin sering bersinggungan dengan masyarakat. Dia tidak lagi hanya berdiam diri di Keraton Mangkunegaran, tapi juga menemui warga Solo. Aktivitasnya tidak hanya menemani wakil presiden terpilih menggantikan wali kota sebagai pemimpin upacara, menemani ketua umum partai main bola, namun juga bagi-bagi sembako. Tidak ada yang salah dengan aktivitas petinggi Mangkunegaran itu, hanya saja ini sesuatu yang baru. Apakah pemberian kantong berlogo Mangkunegaran warna hijau itu pada warga tidak ada kepentingan? Apakah salah membagikan sembako pada rakyat? Apakah ini demi mendongkrak popularitas menjelang pilkada? Orang bebas menafsirkan. Tetapi, orang sulit membantah ini terkait pencalonan Gusti Bre jadi wali kota. Dan membagi sembako di sela-sela blusukan persis apa yang pernah dan sedang dilakukan Jokowi maupun Gibran. Hingga sekarang, Presiden dalam setiap kunjungannya selalu membagikan sembako. Demikian pula yang dilakukan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Ya, dengan berdalih belanja masalah atau melihat uji coba makan bergizi, sembako tak pernah tertinggal diserahkan pada masyarakat. Ini menandakan bila Gusti Bre sedang mengasosiasikan diri sebagai bagian serta penerus kepemimpinan wali kota Solo. Ya, pada kurun 1,5 tahun terakhir, masa pemerintahan Gibran, kedekatan Mangkunegoro 10 dengan sulung presiden sulit dibantah. Ya kan? Bahkan, dalam 2 acara resmi pemerintah kota Surakarta, Gusti Bre dipersilahkan menjadi pembina upacara. Dan belum lama, Ketua Umum PSI yang juga adik mantan wali kota Solo sudah menyatakan kalau partainya mendukung Gusti Bre jadi bakal calon wali kota. Guna merealisasikan dukungannya, PSI sudah mengkonsolidasi partai yang punya kursi di DPRD Solo di luar PDIP. Jadi ke-6 partai itu telah didekati untuk satu suara mengusung petinggi Mangkunegaran. Gusti Bre sendiri belum menegaskan apapun. Dia masih butuh proses dan semuanya diserahkan pada masyarakat. Meski perkembangan dunia sedemikian cepat dan modern, namun dalam penentuan siapa kepala daerah yang akan dipilih masih sangat kuno. Model bagi-bagi sembako dinilai sebagai cara sederhana untuk mendapat perhatian publik. Rakyat, utamanya wong Solo, terkesan sebagai pemilih yang hanya butuh sembako. Yang lainnya bisa jadi habis dalam 2 hingga 3 hari saja. Harga sebuah suara pemilih benar-benar jadi sangat murah. Nah, apakah wong Solo hanya butuh sembako yang habis dalam beberapa hari saja? Bukan butuh perbaikan ekonomi keluarga mereka, apalagi kesejahteraan keluarga mereka. Sangat disayangkan, fenomena bagi-bagi sembako justru mendominasi, menyerobot ruang-ruang perhatian publik. Menjelang pilkada serentak pada November nanti, media malah lebih tertarik pada nama kandidat, latar belakang, serta meributkan partai pengusungnya. Demokrasi hanya berkutat pada siapa diusung partai apa berkoalisi dengan partai mana, dan siapa lawan mereka. Kita miskin diskursus yang lebih mencerahkan. Kita makin minim perdebatan tentang siapa menawarkan program apa, gitu loh. Lihat saja berbagai poster atau spanduk yang mengotori ruang publik kota. Kita banyak menemukan wajah-wajah non-glamor, bersih, dan mempertontonkan eksklusivitas diri dibanding memperlihatkan gagasan.
Ruang kota dijejali dengan wajah-wajah pesohor, elit partai, atau kandidat tanpa menyertakan ide atau apa yang akan mereka perjuangkan. Jadi diajaknya Gusti Bre dalam berbagai aktivitas baik oleh Gibran maupun Kaisang, ini menambah sempit pikiran rakyat untuk mempertanyakan apa yang akan dilakukan dirinya sebagai seorang calon pemimpin. Elit politik kita lebih suka memperbincangkan popularitas, kemudian latar belakang dan mimpi-mimpi kebanggaan punya kepala daerah yang berlatar belakang tokoh. Tapi rakyat lupa jika seorang pemimpin ini harus memperjuangkan perbaikan ekonomi, mensejahterakan warganya, dan juga memenuhi hak-hak rakyatnya. Partai politik gagal menggeser perhatian rakyat untuk mengalihkan diskursus di ruang publik. Nah, sebagai seorang tokoh budaya, Gusti Bre idealnya lebih fokus mengembalikan budaya sebagai bagian hidup Wong Solo. Tidakkah jika dirinya terpilih, maka waktunya hanya akan habis untuk mengurusi hal-hal teknis dan administratif saja? Tidakkah dia introspeksi dalam 4 tahun kepemimpinan Gibran yang terlihat sebatas membangun visi kota dan meninggalkan kebutuhan jiwa dan kenyamanan kota? Solo yang dikenal sebagai kota budaya dan mengandalkan pariwisata kebudayaan harus dikembalikan pada jati dirinya. Bukankah bangunan bersejarah baik zaman pra-kemerdekaan atau kemerdekaan hingga zaman kerajaan kini makin ditinggalkan, ya kan? Apakah Gusti Bre merasa tidak memiliki beban saat kebudayaan hanya dianggap masih hidup hanya dalam bentuk pakaian adat yang rutin dikenakan PNS dan siswa tiap hari Kamis atau upacara adat keraton tahunan? Makin tahun tidaklah dia merasa prihatin. Penutur bahasa Jawa, pelestari seni tradisional, penabuh alat musik tradisional, pengajar tari Jawa klasik kian langka. Atau berbagai pertunjukan seni tradisional sudah makin jarang apalagi dilombakan. Kebanggaan warga kota bukan sebatas masih kokohnya bangunan-bangunan kuno yang jadi latar belakang untuk berfoto atau membuat konten. Apakah semua itu bisa dikembalikan seandainya dirinya jadi wali kota Solo? Rakyat Solo mestinya bisa introspeksi, menilai, dan menakar. Misalkan Gusti Bre terpilih, apakah itu meninggalkan derajatnya sebagai Mangkunegoro 10 atau justru merendahkannya? Jangan-jangan niatnya maju kontestasi pilkada gegara merasa hutang jasa jika Keraton Mangkunegaran telah menerima proyek revitalisasi bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Baik dari APBD, APBN, CSR, atau sumber lain. Atau malah hanya jadi alat balas dendam kepentingan politik atas dominannya PDIP di kota Surakarta. Mau bagaimanapun, Solo identik dengan kandang banteng yang sejak reformasi tata kotanya mampu diubah makin lebih baik. Tingkat kesejahteraan warganya juga meningkat. Bahkan Solo mampu berada di 10 besar kota paling nyaman ditinggali serta kota dengan tingkat toleransi yang baik. Semuanya dikembalikan lagi pada Wong Solo, para pemegang hak pilih atau hak suara. Apakah masih akan terlena dengan penggiringan opini sembako senilai 100 hingga 200 ribu rupiah? Lebih perhatian pada nama seorang kandidat dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang calon wali kota. Nah, inilah yang bakal membuat Solo makin maju atau justru melanggengkan kekuasaan. Gimana Wong Solo? Pilih Gusti Bre atau lainnya?